ChatGPT telah membuat resah guru dan dosen yang ada di Indonesia. Aplikasi ini disinyalir bisa membuat mahasiswa atau siswa mengerjakan tugas-tugasnya menggunakan alat pencarian ini. Sebenarnya dalam metode pembelajaran critical thinking itu kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk menggali potensi dan memotivasi siswa ataupun mahasiswa kita. Justru ChatGPT ini hanya akan mendisrupsi cara belajar yang monoton, yang bersumber hanya pada guru. Guru menjelaskan, kemudian siswanya mendengarkan. ChatGPT ini merupakan sebuah tuntutan pendidikan di era 5.0, apalagi dengan nanti adanya metaverse, maka ChatGPT ini akan menjadi pelengkap yang sangat baik untuk mendukung media pembelajaran yang kontekstual dan kekinian. Halo sahabat Pansos, di sini saya akan membahas 9 hal mengenai ChatGPT dan hubungannya dengan sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah mengenai critical thinking. Jadi sebenarnya pembelajaran yang membebaskan dan humanis adalah pembelajaran yang mengajarkan mengenai kontekstualisasi di dalam belajar. Jadi kalau selama ini banyak Bapak Ibu guru atau dosen yang menjelaskannya dengan cara sangat monoton, dengan menjadikan dirinya sebagai sumber dan siswa atau mahasiswanya mendengarkan, tentunya dengan adanya ChatGPT ini akan terdisrupsi beliau. Tapi apabila kita mengajarkan materi secara kontekstual, justru ChatGPT ini sangat mendukung metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita bisa mengkontekstualisasikan dengan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Kemudian data-data yang ada di ChatGPT bisa mendukung itu semua untuk kita jadikan bahan diskusi di kelas, dialogis antara siswa dan guru atau dosen, sehingga critical thinking akan terbentuk. Maka ChatGPT sebenarnya menjadi sebuah pendukung dalam media pembelajaran. Yang kedua, kita harus memotivasi siswa atau mahasiswa. Jadi dengan adanya berbagai teknologi yang ada sekarang, kita harus mampu memberikan motivasi kepada siswa dan mahasiswa untuk melakukan kontekstualisasi pembelajaran di luar kelas. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tentunya menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bisa memberikan stimulus kepada mahasiswa ataupun siswa untuk bisa melihat dunia luar, sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan adanya ChatGPT justru akan bisa melihat masyarakat, melihat sumber ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi walaupun melalui media online atau dunia maya. Dari situ kita pancing untuk bisa mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia nyata untuk membandingkan pengalaman mereka dengan dunia maya. Yang ketiga adalah melakukan dialog kritis antara pengajar dan juga siswanya atau mahasiswanya. Maka diperlukan sebuah kebebasan dalam siswa untuk mempelajari buku apapun, referensi apapun, termasuk belajar di dalam ChatGPT, kemudian belajar di dunia secara langsung, melakukan riset secara langsung, kemudian didiskusikan secara kritis di dalam kelas, ataupun melakukan pembinaan riset atau pemberdayaan langsung di luar kelas. Maka ini perlu dilakukan agar apa? Dengan adanya ChatGPT ini hanya menjadi data sekunder dalam melakukan sebuah riset atau melakukan dialog-dialog kritis. Yang keempat adalah pembelajaran kontekstual. Maka dalam mengajar, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen itu perlu melakukan pembelajaran yang kontekstual. Artinya apa? Di dalam RPS-nya atau silabusnya itu harus memuat hasil penelitian dan pemberdayaan terkini dari Bapak Ibu. Maka dengan begitu, hadirnya ChatGPT di sini justru akan mendukung semua data temuan yang ada di dalam penelitian atau pemberdayaan Bapak Ibu, kemudian diuji ulang apakah penelitian-penelitian yang sudah ditemukan itu memiliki novelty atau kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah disrupsi. Jadi ChatGPT ini memang akan mendisrupsi sebagian besar pekerjaan-pekerjaan manusia, terutama cara mengajar guru yang monoton, yang hanya bersumber pada dirinya sendiri. Maka itu pasti akan terdisrupsi. Maka guru harus kreatif, inovatif, dan kontekstual dalam memberikan media pembelajaran atau cara mengajar mahasiswanya. Dengan begitu, maka dengan hadirnya ChatGPT justru akan mendukung pembelajaran lebih menarik dan lebih efektif. Tentunya siswa,
guru, dosen, orang tua, maupun sekolah atau lembaga pendidikan harus bersiap dengan adanya kemajuan teknologi. Apakah ke depan sekolahan atau lembaga pendidikan akan menjadi lembaga pendidikan maya? Kita harus bersiap ke sana. Oleh karena itu, kita harus mengenal semua teknologi yang ada dan memanfaatkan itu dengan baik. Karena sejatinya teknologi itu tidak memiliki efek negatif atau positif, tergantung yang menggunakannya. Yang ketujuh, GPT ini memiliki tool untuk memeriksa keaslian naskah, apakah itu dibuat oleh AI, kecerdasan buatan, atau itu dibuat oleh manusia. Maka Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir lagi, karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa sekarang bisa dicek apakah itu hasil pekerjaan dari ChatGPT atau merupakan pekerjaan dari siswa itu sendiri. Yang kedelapan, jika dianalisis menggunakan teori social contraction of technology atau teori SCOT, maka sebenarnya teknologi tidak menentukan tindakan manusia, tapi manusialah yang menentukan tindakan dari teknologi itu sendiri. Maka manusia yang menciptakan. Sekali lagi, teknologi itu sifatnya netral, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau kita bisa menggunakan itu dengan bijak, dengan baik, maka itu akan memiliki impact yang positif. Oleh karena itu, kita harus memahami betul bagaimana cara kerjanya ChatGPT sehingga itu bisa mendukung pembelajaran kita, bisa mendukung penelitian kita, bahkan bisa mendukung pemberdayaan yang kita lakukan. Yang kesembilan, ada namanya strukturasi yang terjadi akibat adanya teknologi. Ketika kita analisis menggunakan teori strukturasinya Giddens, maka ada relasi antara agen dan struktur di dalam budaya komunikasi di era 5.0 ini. Maka agen di sini adalah para pengguna ChatGPT itu sendiri. Kemudian strukturnya adalah budaya komunikasi baru di era 5.0. Maka kita tidak bisa menampilkan itu semua. Bahkan Google saja sekarang sedang memperbaiki sistemnya agar bisa menyaingi ChatGPT atau agar tidak bisa tersingkir dari ChatGPT. Maka kita sebagai masyarakat yang hidup di era 5.0, maka kita harus menyesuaikan diri agar kita sebagai agen, sebagai pelaku dari itu semua bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Jika kalian terbantu dengan penjelasan saya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu lagi dengan saya, Samsul Bahri M. Sos, di video selanjutnya.